Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur mari kita naikkan hadirat-Nya Tuhan. Sebab pada hari ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh hadir kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama beribadah. Lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena tiba waktunya untuk kita memulai ibadah kita dalam ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah ini. Kita angkat dengan sebuah pujian, Tuhanku tuntunlah. Satulah Bapa, kami harapkan daripada Engkau Tuhan. Engkau turun tangan Tuhan, Engkau campur tangan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Bapa, kami ini lemah Tuhan, kami tidak berdaya Bapa. Kami Tuhan tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendiri Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh Engkau dalam setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Dalam hembusan napas kami Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Sebab tanpa kasih-Mu Bapa,
Kami Tuhan mudah sekali dirombang-ambingkan Bapa, kami mudah sekali jatuh Bapa. Tuhan tolong Bapa, berhadirat Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami segenap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kami memberikan waktu kami Bapa untuk bersekutu hati Bapa, untuk berbakti, untuk terlebih lagi Tuhan kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berhadirat Bapa di tempat ini Tuhan. Kau lawat Tuhan setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Tuhan tolong Bapa dengan segala mungkin kesusahan hati Bapa, bahkan mungkin kelemahan hati Bapa. Tuhan tolong Bapa, kuatkan kami semua Tuhan, untuk kami menjalani hidup ini lebih lagi bersyukur Bapa, lebih lagi kami menyembah Engkau Tuhan, lebih lagi sungguh lagi Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa Bapa, dan untuk jalannya ibadah ini Tuhan Kau urapi Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan memimpin kami Bapa dalam ibadah ini Tuhan. Kau urapi Tuhan untuk para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami Bapa untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan, dan sehingga pelayanan kami Bapa yang kami bawa pada hari ini Tuhan dapat menjadi suatu yang harum dan menyukakan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami teringat Bapa untuk saudara-saudara kami yang bergegas datang ke tempat ini Tuhan, tibakan dengan selamat, tidak kurang satu apapun Bapa. Biarlah boleh bersama-sama berbakti, berkumpul bersatu hati di tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan yang sakit Tuhan, kiranya Engkau lawat dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, yang sanggup menyembuhkan Bapa. Yang malas juga Tuhan Kau biarkan kembali Tuhan, sentuh dalam setiap hatinya Tuhan, sehingga boleh memiliki kerinduan lagi Bapa untuk hadir di tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami tahu Bapa dalam setiap ibadah kami Tuhan ada suatu kuasa yang tidak suka Bapa, kuasa roh-roh jahat, roh-roh najis, roh-roh keras hati Bapa. Kami mau satukan hati kami mau tolak di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu Bapa yang menyucikan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita yang selanjutnya. Ku tahu siapa yang pimpin, dari 15 buku Psalm. Kita lanjutkan kembali pujian kita angkat pujian Allah Sanggup. Lihat
Demikianlah Allah kita, ya Allah yang sanggup sekalipun tidak timbul dalam hati kita, tetapi semua segala sesuatunya disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita lanjutkan kembali pujian kita di tengah ombak.
Terima kasih Tuhan, tibalah waktunya bagi kami mendengarkan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu, dan biarlah kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu yang bisa dan sanggup menghapus air mata kami, memberikan petunjuk bagi kami, dan kemenangan demi kemenangan dalam tiap langkah hidup kami. Biarlah Tuhan berfirman, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya. Saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dan sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang hadir pada hari ini dalam ibadah, ya, ibadah pendalaman Alkitab, ya, pendalaman Alkitab, kitab Wahyu pasal yang keempat. Kita sudah masuk pada 4 makhluk hidup atau zat hidup, di mana kita sudah mendengar bahwa 4 makhluk hidup itu salah satunya adalah Henok yang terangkat hidup ke surga tanpa mengalami kematian, karena hidupnya selama 365 tahun hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi begitu dekatnya dia dengan Tuhan, ya, pantaslah kalau Henok kemudian tidak mengalami kematian sebab hidupnya sempurna, ya. Kemudian yang kedua adalah Musa, yaitu seorang manusia yang termasuk manusia yang besar dengan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dia kerjakan. Dalam Alkitab disebut tidak ada orang tampil lagi seperti Musa, ya, tidak pernah lagi orang tampil seperti Musa, bisa berbicara dengan Tuhan berhadapan muka, ya, berhadapan muka. Kemudian dia menerima 10 hukum, menulis 5 buku, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Kemudian Musa akhirnya mati, tapi hari ketiga dia dibangkitkan, ya, dia dibangkitkan, kemudian naik ke surga dengan bukti ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Musa dan Elia turun, ya, di gunung kemuliaan. Kemudian Musa dan Elia kembali ke surga, ya. Jadi hanya Musa ini yang kalau kita lihat yang mungkin, ya, kalau memang menurut kitab Wahyu akan datang kembali, ya. Musa akan datang kembali menjadi saksi Allah, saksi Allah, ya. Kemudian dia nanti akan bernubuat, ya, bernubuat menyampaikan firman Allah selama 360 hari kira-kira, ya, atau 3,5 tahun, ya, bersama dengan Elia, ya, bersama dengan Elia. Jadi Musa dan Elia akan turun kembali. Ya, Elia belum mati, tapi nanti di situ dia mengalami proses kematian. Ya, Musa pun jadi dibunuh, ya, sebagai kesaksian, ya, atas dunia bahwa penderitaan Nabi ini, ya, menjadi satu kesaksian bagi dunia. Coba kitab Wahyu
kitab Wahyu. Dan Musa juga dikenal dengan nyanyian, ya, nyanyian Musa, ya. Jadi dikenal dengan nyanyian Musa, bahwa Musa punya lagu, ya, lagu yang disebut nyanyian Musa. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat dulu dalam kitab Wahyu, ya. Boleh ayatnya yang ketiga. Ya, boleh saat mulai Wahyu 13. Wahyu pasal 13 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang. Ya, jadi ini binatang ini adalah antikris, ya. Antikris atau antikristus, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Ada lagi binatang yang keluar dari dalam bumi. Coba ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya, itu binatang yang barusan, binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut. Terus ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahwa ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya, bisa menurunkan api dari langit ke bumi. Ini adalah binatang ini nabi palsu. Nabi palsu. Binatang yang keluar dari mana nih? Hah? Dari mana? Hah? Dari mana? Dari bumi. Kalau ayat 1 keluar dari mana tadi? Laut. Yang dari laut apa itu? Antikris. Kemudian ya, Wahyu 12 ayat 1, perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berserubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak-teriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar. Nah, ini dari langit. Tadi ada dari laut, ada dari bumi, ada dari mana? Langit. Jadi langit, bumi, bawah bumi pun laut dikuasai. Ini antikris, nabi palsu, setan. Jadi kalau binatang yang keluar dari binatang yang muncul di langit ini apa tuh? Iblisnya, setan, iblis. Setan itu namanya setan, iblis, terus apa lagi? Lucifer, terus namanya naga, ya, naga. Jadi naga, setan, iblis muncul dari langit. Jadi langit itu makanya Bu, jangan menyembah patung apapun, baik yang menyerupai apa yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, dan di air di bawah bumi. Nah, itu trinitasnya setan, ya. Jadi jangan membuat patung untuk disembah,
Jangan bawa patung untuk disembah. Apalagi udah menyerupai setan umpamanya, janganlah ya. Menyerupai ular umpamanya, ular naga ya. Jangan dibuat ya, soalnya nanti bisa disembah. Karena patung-patung ini menurut ya, patung yang dibuat nanti sedang mati saja ya, nggak ada bisa bicara, nggak bisa hidup, nggak bisa bertindak, sudah disembah. Sudah disembah ya, apalagi bisa berbicara, bertindak ya. Rohnya sekarang sedang gentayangan di angkasa, disebut roh jahat di udara ya. Tapi roh itu nanti akan masuk kepada patung, patung itu nanti berbicara, bertindak, akhirnya orang menyembah ya, menyembah. Bisu saja disembah ya, mati saja disembah, apalagi hidup ya, apalagi hidup. Sebabnya dilarang menyembah patung yang menyerupai apa yang ada di langit, di atas, di bumi ya, dan di bawah bumi ya. Jadi kita ini hanya menyembah kepada Tuhan Yesus ya. Mari, ini dua saksi akan muncul, terus perhatikan. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ya, sepertiga bintang-bintang di langit. Coba ulangi dulu ayatnya yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang tampaklah suatu Wahyu 11 kan, ayat 3. Wahyu 11 ayat 3 ya. Dan aku memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi 2 saksi Allah ya. 2 saksi Allah ini salah satunya adalah Elia. Salah satunya adalah Elia. Yang kedua adalah Musa. Karena Elia dan Musa ini yang, kalau Musa itu menerima hukum Taurat, menyampaikan kepada orang Israel yang sudah pernah bernubuat bahwa akan muncul nanti nabi seperti dia ya, itu menunjuk kepada Kristus. Yang tidak mendengarkan nabi itu akan ditumpas, akan dibinasakan. Nah, Yesus sudah datang 2000 tahun lalu, tapi orang Israel menolak. Sampai lahir di kandang, bayangkan. Padahal dia datang kepada miliknya, tapi miliknya tidak menerima. Israel itu tidak menerima Yesus sampai hari ini ya, tidak percaya kepada Yesus. Tapi justru karena penolakan mereka, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain ya. Jadi penolakan Israel membuat bangsa kafir kita ini menjadi selamat. Seandainya mereka menerima, kita tidak kebagian surga. Tapi karena mereka menolak, kita kebagian. Harusnya kursi surga itu buat mereka ya. Kursi di surga buat siapa? Israel. Syukurlah nggak diterima ya. Jadi kursi mereka buat siapa sekarang? Amin. Kursi di surga harusnya untuk Israel, jadi buat siapa? Bayangkan saudara ya, karena penolakan mereka, keselamatan sampai kepada bangsa lain ya. Seandainya mereka menerima ya, kita ini kaki bagian, kita ini bangsa kafir, tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan ya, tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Hanya orang Israel, umat Tuhan. Di luar Israel tidak ada umat Tuhan ya, tidak ada umat Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku Israel, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Gad, Isasar, Sebulun, Yusuf dan Benjamin. 12 suku.
Ya. Nah, untunglah ada rasul yang ke-13. Rasul keberapa? Ke-13. Yaitu Paulus. Paulus itu ada rasul yang ke-13. Rasul yang keberapa? Ke-13. Khusus untuk bangsa kafir. Khusus untuk bangsa kafir di luar Israel. Jadi angka 13 itu angka kafir. Angka apa? Kafir. Angka 12 itu angka persekutuan Israel, 12 suku, ya. Nah, kita ini dimasukkan sekarang, ya. Paulus khusus rasul bagi bangsa kafir, ya. Jadi Paulus mengatakan, ya, aku ini rasul untuk bangsa kafir, untuk kamu, ya, rasul yang istimewa, ya. Makanya mulai dari Roma, 1 Korintus, 2 Korintus itu semua sudah di luar Israel, ya, di luar Israel, ya. Bahkan kitab Wahyu itu ditujukan bukan kepada Israel, tapi kepada bangsa kafir. Bangsa kafir. 7 sidang jemaat itu berada di luar Israel, di Asia kecil, ya, di luar Israel, ya, jemaat Efesus, Smyrna, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. 7 sidang jemaat itu semua di luar Israel. Wahyu ini ditujukan pada 7 sidang jemaat di luar Israel. Jadi kepada kita lah sekarang, bangsa kafir, ya. Kalau orang Israel yang ngerti kita Wahyu, ya, Injil itu perjanjian baru, nggak mau mereka nerima, ya, hanya Taurat saja, Taurat, ya, dari Kejadian sampai kita Mariakim, ya. Kalau bangsa kafir dapat Taurat, dapat perjanjian. Israel mah nggak nerima sampai sekarang, ya, nggak mau percaya Yesus, ya. Kalau Anda mau cerita tentang Yesus di Israel, nggak masuk akal, ya. Siapa yang pernah Israel di sini? Siapa yang sudah pernah ke Israel? Pak Li udah pernah? Ibu Susah udah pernah? Nanti kita ke sana. Kerjaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Dan pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu di Israel. Nah, itu pusatnya nanti. Ya, tapi nanti langit, bumi di bawah itu pusat pemerintahan, ya, kerajaan 1000 tahun lagi. Ya, betapa indahnya rencana Tuhan pada kita. Ya, teruskan dulu. Ayat yang keempat, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh-musuh mereka. Ingatlah, Elia bisa mendatangkan api. Bisa mendatangkan apa? Api. Suka mendatangkan api turun dari langit. Luar biasa. Terus, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Siapa yang pernah membuat hujan jangan turun, kemarau panjang? Elia. Hebat, ya. Ini Nabi besar, Nabi Elia. Ya, terus. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah. Siapa yang pernah membuat air menjadi darah? Musa. Di mana itu? Di hebat Musa, ya. Seluruh air, seluruh mata air jadi darah. Hebat, ya. Ini Musa, ya. Terus, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. ya, sama seperti Musa mau berbuat apa saja, ya,
di Mesir. Bisa dia lakukan. Mau mendatangkan lalat pikat, mau mendatangkan belalang, ya, mau mendatangkan hujan api, bisa. Ya, ini luar biasa. Terus, Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. ya, akhirnya mati juga ya. Mati. Ya. Musa, Elia mati. Ya. Jadi harga yang dibayar mahal juga ya. Mau jadi Musa? Mau jadi Musa sama Elia? Berbuat bikin tanda, tapi akhirnya mati. Ya, siksa juga. Ya, terus perhatikan. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Memungkinkan sekarang mayat mereka matinya di sana timur tengah, tapi seluruh mata bisa melihat. Semua melihat, oh pesta udah mati ta. Ya, yang disebut nabi-nabi itu udah kita bunuh. Wah, dipotret. Akhirnya tersiar, masuk di internet, masuk di TV, masuk di mana, di HP saudara, masuk, jadi dia begini. Semua bisa melihat. Memungkinkan enggak? Mungkin. Jadi bukan berarti kita pergi ke sana, orang pergi ke sana. Ya, sudah ada sekarang ya. Ya, apa namanya itu? HPI. HP ini apa namanya? Alat komunikasi. Ya, bukan hanya suara, bisa langsung kelihatan, berbicara 4 mata. Bisa kan berbicara 4 mata sekarang? Setiap peristiwa bisa potret. Ini Android sekarang ini mungkin nanti masih disempurnakan lagi, ya, makin disempurnakan. Sampai nanti semua mata akan melihat penderitaan Nabi. Perhatikan terus. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Gak dikubur. Gak boleh dikubur. Berapa lama tadi? Hah? Gak dikubur. Udah disiksa, udah luka-luka, gak boleh dikubur. Semua pesta, berpesta terus. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Sukacita karena matinya 2 nabi ini terus. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Berpesta atas kematian 2 nabi. Mereka bersukacita. Ya, dunia bersukacita, berpesta, makan makanan yang enak terus. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi mereka, bagi semua orang yang diam di atas bumi. Itu gambaran siksaan nanti kepada kepada gambaran siksaan nanti. Ya, Tuhan akan balas kepada dunia kematian 2 nabi ini terus. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah. Masuklah roh kehidupan dari Allah. Hidup kembali. Luka-lukanya sembuh, sudah busuk tapi segar kembali. Ya, segar kembali, jadi tubuh yang sempurna. Terus perhatikan. Ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Semua melihat mereka juga. Matinya dilihat, naiknya juga mereka lihat, semua bisa melihat. Terus perhatikan. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Wah, dipanggil naik ke mana? Ke surga. Naiklah kemari. Terus lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Semua menyaksikan, mulai menyesal. Diapain lah kita ini nanti. Terus
Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Terjadi apa? Gempa bumi yang dahsyat. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat ketika mereka naik ke surga. Terus, Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. berapa orang mati? 7.000 orang mati akibat gempa. Gempa yang dahsyat. Terus, Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. ya. Jadi ini gambaran sedikit mengenai Musa. Ya, Musa kita tahu seorang nabi Tuhan, ya, banyak juga penderitaannya. Banyak juga penderitaannya. Ya. Ada lagi manusia terbesar, yaitu Yohanes Pembaptis. Tidak ada manusia sebesar Yohanes Pembaptis. Tidak ada manusia sebesar Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis juga akhirnya dipenggal kepalanya oleh siapa? Raja siapa? Herodes. Raja Herodes. Karena Yohanes mengatakan tidak halal dan kau mengambil istri saudara. Jadi istri saudaranya diambil. Ya, akhirnya sakit hati Raja Herodes. Raja Herodes hanya menjebloskan Yohanes ke dalam penjara. Pas hari ulang tahunnya raja, ya, Raja Herodes diadakan pesta besar, ya, pesta ulang tahun. Ulang tahunnya raja, ya pasti besar lah, ya. Kemudian anaknya perempuan sedang menari pintar sekali menari, ya, di hadapan undangannya begitu banyak, ya. Kemudian kata raja kepada putri yang menari ini, mintalah apa saja yang kau minta akan kuberikan padamu. Apa saja? Setengah kerajaanKah kuberikan padamu? Apa saja kau minta aku berikan. Lalu anaknya ini pergi kepada ibunya. Ibunya bilang, mintalah kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Pergi dia. Saya baginda raja, Pak, saya mau minta kepala Yohanes Pembaptis. Sudah sumpah di hadapan orang banyak di tengah pesta. Gak mungkin dia cabut lagi perkataan. Akhirnya Yohanes Pembaptis yang dipenjara dipenggal kepala, dibawa dalam talam. Di pesta itu kepalanya siapa? Yohanes Pembaptis ditarik-tarikan begitu. Ya, ditarik-tarikan. Nah, ini Herodes. Herodes. Ya. Besar enggak dosanya Herodes? Besar. Yang dibunuh siapa? Manusia terbesar. Kalau manusia terbesar tidak ada salahnya dibunuh. Ini berarti Herodes punya dosa terbesar. Dosa terbesar. Yang dibunuh itu adalah orang yang terbesar tanpa salah, ya, tanpa suatu kesalahan. Ya. Jadi singkat cerita, ya, apa yang dibuat orang akan
Satu kali Herodes berpidato. Berpidato. Pidato raja pasti udah di konsep pidatonya, ya, openingnya, isinya, penutupnya. Ya. Waktu dia berpidato di hadapan rakyatnya begitu banyak, ya. Semua terpukau mendengar pidatonya Raja Herodes ini. Sampai orang berkata, ini bukan manusia ini suara Allah. Jadi Herodes ingin disamakan dengan Allah, dengan Tuhan. Dia tidak menaruh hormat terhadap Tuhan. Akhirnya datang malaikat Tuhan. Dia tampar di mimbar si Herodes ini. Tercungkal dia dari situ. Tercungkal. Ketika dihormati, di situ dia direndahkan. Di situ direndahkan. Coba Kisah Rasul berapa? Halo? Kisah Rasul berapa? Herodes berpidato. Pasal di berapa? Halo? Pasal berapa? Ya. Ya, dia tuh di HP itu Herodes berpidato atau Herodes ditampar sama malaikat. Ya. Pasal berapa? 12. Ya. Perhatikan. Ayat 20. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Wah, pakaian apa? Kerajaan. Satu hari mengadakan satu hari besar untuk menyampaikan pidato kepada rakyat. Ya, pada hari besar tentunya. Terus lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Berpidato kepada rakyat. Ya, pengawal lengkap namanya raja ya. Terus dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Hebat sekali nih. Ini bukan suara apa? Bukan suara apa? Manusia. Ini suara Allah. Berarti Herodes disamakan dengan Allah. Harusnya merendahkan diri. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Mau makin rendah? Amin. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Ingatlah, asalnya iblis adalah malaikat yang sombong, namanya Lucifer. Dia mau menyamai Tuhan, mau menyamai Tuhan. Aku akan menyamai yang maha tinggi, akan duduk di bukit pertemuan. Akhirnya Tuhan usir dari surga. Tuhan usir dari surga. Diperkirakan sepertiga malaikat di surga menjadi setan, menjadi iblis. Pengikut iblis yang disebut roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara itu asalnya adalah malaikat. Malaikat itu roh. Kalau kita bukan roh, cuman punya roh. Malaikat itu roh, jadi nggak bisa dilihat. Ya. Terus perhatikan. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Dimakan apa? Cacing. Cacing. Dimakan cacing. Makanya jangan meninggikan diri. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya.
Apapun masalah kita, kalau sudah datang merendahkan diri, hati Tuhan akan tiba. Ayat terakhir 1 Petrus 5, perhatikan ayat yang kelima mulai. Ya. Demikian firman Tuhan, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Iya, belajar merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Terus, Sebab Allah menentang orang yang congkak, Allah itu melawan orang yang sombong. Terus, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. amin. Jadi begitu kita merendahkan diri, Tuhan mengasihi. Amin. Tuhan mengasihi. Terus, Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. ya, pokoknya orang yang merendahkan diri pasti ditinggikan. Yang meninggikan diri pasti direndahkan. Yesus walaupun Tuhan telah merendahkan diri serendah-rendah sampai ke bagian bumi yang paling dalam. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan memberikan tempat yang paling tinggi di surga. Bayangkan, Allah mau merendahkan diri, kepada manusia pun mau merendahkan diri. Kita ini berat merendahkan diri di hadapan Tuhan saja, kita berat merendahkan diri. Tuhan saja mau merendahkan diri kepada manusia, lebih rendah dari manusia. Rupa-rupa seorang hamba, matinya terkutuk. Tapi itulah sebabnya Allah meninggikan dan memberi tempat di tempat yang paling tinggi di sebelah kanan Allah Bapa. Terus perhatikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Jadi begitu kita datang pada Tuhan merendahkan diri, ada kekhawatiran enggak? Halo? Ada khawatir? Khawatirnya apa? Banyak. Salah satu jangan kena. Salah satu jangan kena. Oh, serahkan dirimu Tuhan, lindungi saya dari ya itu, ya, ibadah ini saudaraku melindungi kita dari corona. Amin. Dilindungilah, amin. Sampai kepada keluarga kita dilindungi, berdampak. Seorang suami pasti berdampak kepada istrinya, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Ingat, satu orang saja yang benar dalam satu kota, bisa Allah membenarkan, melindungi kota itu. Apalagi ada satu orang yang benar dalam satu rumah, pasti Tuhan melindungi. Amin. Tuhan melindungi. Tuhan selalu menjaga orang benar. Jadilah orang yang benar. Mari kita mau datang pada marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri. Dalam dunia penuh susah, marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri. Kalau yang terjadi sih bisa tampil ke depan.
Jangan kau tinggalkan ku sendiri. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi inilah wujud dari korban-Mu. Inilah tubuh dan darah-Mu yang memberikan kepada kami kesembuhan, memberi kami kekuatan, kebangkitan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima. Haleluya. Kita nyanyikan, dibagikan. Jangan kau tinggalkan ku sendiri. Marilah Tuhan, marilah Tuhan, pimpin saya. Ku tak gereja lan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalkan ku sendiri. Marilah Tuhan, yang di lantai bawah juga harus kebagian. Tuhan, pimpin saya. Kita berdiri. Dalam dunia kita angkat tubuh Kristus. Jangan kau tinggalkan ku sendiri. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus. Kita mohon ampun atas dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita mau makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita mau minum dalam nama Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Tuhan sejenak. Sembah Dia sejenak. Sembah Allah yang baru. Sembah yang melindungi saudara, memelihara engkau, yang menjaga engkau dengan sempurna, menyelamatkan saudara di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan akan datang di awan-awan permai menjemput kita. Dia akan datang membawa kita kepadanya, ke kotanya Yerusalem yang baru. Haleluya, haleluya. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu buat firman yang kau bukakan bagi kami. Kami semakin mengerti rencana Tuhan dan keadaan dunia pada zaman akhir. Apa-apa yang akan terjadi sudah dinubuatkan bagi kami. Kami mempersiapkan diri menyongsong kedatanganmu. Kami tidak mau lagi hanya memikirkan perkara dunia, perkara-perkara yang akan binasa, tapi kami memikirkan keselamatan kami, keluarga kami, supaya semua masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam kota Yerusalem baru, masuk dalam kemuliaan Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kalau ada penyakit, jamah penyakitnya. Hamba berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah sembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah, sebutkan pergumulanmu. Masalah-masalah kehidupan yang membuat kami khawatir dan bimbang, kami bawa dalam tangan-Mu. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Baik pekerjaan, usaha masa depan, hal-hal yang tidak kami mampu mengatasinya, Tuhan sanggup menyelesaikan bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, kita jalankan persembahan. Yesus yang kekasih, Yesus yang kekasih, satu yang hiburkan saya. Sekali saja persembahan. Yang kekasih, penebus yang tolong dengan segera, Yesus yang kekasih. Kalau
sebagai warta jemaat. Hari Sabtu ibadah online remaja muda. Minggu kita kembali ibadah umum, sekolah minggu online ya. Kemudian ibadah umum di sini jam 7:30 di Permata 10:30 ya. Kita banyak beribadah, banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, supaya kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga seperti biji mata ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, opu kembar, mamanya saudara Ade, juga mamanya Ibu Lydia ya. Siapa lagi? Itu aja ya. Kalau nggak ada lagi kita tutup dalam doa. Haleluya ya. Ibu-ibu hamil juga yang mendekati bulannya, baik Saudari Rika, Saudari Rosdiana, kita doakan. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, buat opu kembar Tuhan yang sedang diopname kemarin. Tuhan tolong, biarlah Tuhan kiranya dengan tangan-Mu yang ajaib menyembuhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Masa tuanya Tuhan topang, Tuhan lindungi, Tuhan segarkan imannya, segarkan dunia, pulihkan kiranya. Kami doakan dalam nama Tuhan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Engkau juga buat mamanya Ibu Lydia, Tuhan tolong. Kami berdoa menyatukan iman kami, segala sakit penyakit biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Darah Yesus menguduskan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yang tidak sempat kami sebut namanya, Tuhan tolong semua jemaat-Mu, segarkan mereka, biarlah kesehatan kami pakai memuliakan Tuhan. Ibu-ibu hamil juga kami doakan, baik saudari kami Rika, Rosdiana dan yang lain Tuhan, supaya Engkau melindungi bayi dalam kandungan, juga ibunya dilindungi, lahir dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Keluarga di sini khususan berkati secara khusus Tuhan, berkati anak mantu cucunya, berkati berlimpah-limpah kebaikan menyertai mereka. Juga tetangga kami kiri kanan bukan belakang, CRT, CRW, Lurah, Camat, Muspika, begitu juga wali kota kami, begitu juga gubernur kami, Ridwan Kamil dengan wakilnya, Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya Pak Mahruf Amin, semua menteri, semua gubernur, semua kepala daerah tingkat 2, semua muspika, lurah, RT, RW, berkati semua Tuhan. Masa pandemi ini lindungi bangsa kami, beri kemampuan untuk mengatasi keadaan permasalahan di negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Imam-imam latihan sebentar ya, sebentar saja. Tampilkan lagunya, lagu yang sudah tahu, cuma susunannya saja ya.